Ngono lho. Apa ini? Proposal, Bu. Mau apa? Bangun pesantren, Bu. Berapa anggaran yang diajukan? Ini ada 300 juta, Bu. Yo enggak cukup, itu pondasinya aja enggak cukup. Udah tak kasih 1,5 miliar lah. Pokoknya kalau bupati mau seperti itu, insya Allah bangkrut. Ya bangkrut lah, emang bupati itu tugasnya ngurusi proposal tok ngono apa piye? Gitu loh. Tapi yang baik seperti itu, gitu. Ngono, Bu, ngono. Jangan kok apa ini? Proposal, Bu. Mau apa? Ini masjid, Bu, renovasi. Berapa anggarannya? 500 juta. Ya tak ACC, tapi nanti aku 30%. Nah, jangan kalau gitu. Yuk, kalau bupati ini enggak. Kalau yang begitu udah pakai rompi oren, yang seperti itu udah pakai rompi oren, udah di sana. Makanya kita doakan Ibu Bupati dan Forkopimda, semuanya pejabat-pejabat Pemkab Sukoharjo, mudah-mudahan selalu dilindungi Allah, dibimbing Allah, menjadi pejabat yang amanah, pejabat yang adil. Karena berat jadi pejabat, berat. Pejabat penguasa itu kan bahasa Arabnya al-malik. Paling parah itu udah sakit nggak mau mendekat kepada Allah. Nah, kita diberi tubuh yang sehat, badan yang sehat, dan kita mau mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh yang hadir dikaruniai ibadah yang istiqomah dan selalu dikaruniai sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dalam rangka hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-80, tentu kita mengucapkan Dirgahayu TNI. Mudah-mudahan TNI makin kuat, TNI makin tangguh, TNI makin jaya, TNI makin profesional, dan TNI terus bisa menjalankan tugas pokoknya, menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pengabdian dari TNI untuk Indonesia ini sungguh luar biasa, jasanya sungguh luar biasa. Dan dari banyak institusi di negeri ini, yang mendapatkan kepercayaan paling tinggi dari masyarakat adalah TNI. Tepuk tangan untuk TNI. TNI sangat dekat dengan rakyat karena TNI adalah kita. Ngono. Jihadnya TNI dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI, ini bagian dari ibadah yang luar biasa. Kita sebagai warga negara menjalani kehidupan bisa tenang, ibadah bisa nyaman, kan karena situasinya aman. Betul? Betul? Nah, makanya saya sering sampaikan, ibadah yang berpahala besar itu sesuai dengan profesi. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya pekerjaanmu, profesimu itu macam-macam. Maka jadikan profesimu itu sebagai alat untuk meraih prestasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang dinilai Allah dari kita itu prestasi. Banyak orang yang tertipu mengejar-ngejar profesi sampai melupakan prestasi. Padahal sekali lagi, yang dinilai Allah dari manusia itu bukan profesimu apa, tapi prestasimu apa. Dan prestasi dalam agama itu ya iman dan takwa, imtak. Maka kalau udah bicara prestasi, profesi itu tidak penting. Kamu mau berprofesi sebagai apapun itu sebenarnya tidak penting. Yang penting prestasi apa yang bisa kamu raih dengan profesimu itu.
Jujur Bapak Ibu, dulu saya pernah punya cita-cita jadi tentara. Saya itu kalau ngelihat tentara, apalagi udah pakai seragam doreng, gagah, dan rata-rata kan keren-keren. Maka saya pengen banget jadi tentara. Yo mergo gagahe, mergo keren itu. Tapi sama bapak saya ndak boleh. Saya dipaksa dibuang ke pondok pesantren. Dulu saya sedih sekali, bahkan jengkel sama ayah saya. Pengen jadi tentara aja nggak boleh. Akhirnya dipaksa mondok. Dulu saya sedih, tapi sekarang saya syukur, alhamdulillah. Andaikan dulu saya jadi tentara, mentok sersan 2, mentok paling ya dikongkon-kongkoni ambek wong-wong ini, sana kamu, sana kamu, sana kamu. Ketemu iki aku harus hormat dan siap dan siap. Dan sekarang alhamdulillah, meskipun nggak jadi TNI, saya jadi Kiai, bisa menasehati letnan kolonel. Oh, misalnya saya jadi tentara, saya disuruh-suruh terus sama dia. Nah sekarang saya yang bisa nyuruh-nyuruh dia. Ijen dan loh, gini loh maksud saya, profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi. Jadi kalau sudah punya profesi belum bisa dibilang sukses. Ibu, kadang ada orang tua, alhamdulillah anakku sukses, keterima jadi dokter, keterima apa jenenge, lulus dari fakultas kedokteran, terus saiki anakku wis sukses jadi dokter. Jadi dokter itu belum sukses, karena dokter itu profesi. Baru bisa dibilang sukses kalau anakmu menjadi dokter yang berprestasi. Understand? Loh. Jadi tentara itu juga profesi. Jangan dibilang alhamdulillah anakku lolos, anakku klebu jadi tentara, sukses anakku. Belum, itu baru profesi. Dibilang sukses kalau anakmu menjadi tentara yang berprestasi. Paham? Maka kalau boleh digambarkan, profesi itu bungkus, prestasi itu adalah isinya. Profesi niku wadah, prestasi niku isine. Ayo wadah karo isine penting pundi? Padha pentinge. Mau diarani isi ki mergo ana wadahe. Nek gak ana wadahe ya ora ana isi. Sama-sama penting tapi isi jauh lebih penting. Gitu. Wadah itu menentukan penampilan, kalau isi menentukan penilaian. Kalau bisa wadahnya bagus, isinya mahal. Nek iso wadahnya api, isine larang. Tapi kalau ndak bisa, mending wadahnya biasa-biasa tapi isinya mahal, daripada wadahnya bagus tapi isine murahan. Wadahnya koper meling-meling, isine gedok mambu. Ya, yang mending wadahnya plastik resek lencu lungset tapi isine beg duwe. Betul? Maka rumah yang bagus, megah, mewah, indah itu wadah, bungkus, isinya apa? Keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Nggak ada gunanya rumah megah, mewah, indah kalau dalam isinya keluarga yang congkrah. Sak bojone pengkerengan, yang gerpetuk tukaran, cakar-cakaran, kerah terus kelakuannya kaya kewan. Lagi omah iso dadi kandang. Loh, karena sebagus apapun bangunan kalau dalam isinya sapi, kerbau, wedhus, namanya kandang, gitu loh, Bu. Loh, rumahnya megah, mewah, indah, tapi dalam isinya orang-orang yang perilakunya kayak binatang. Bukan rumah itu, kandang. Sebagus apapun rumah, kalau dalam isinya orang sakit, namanya rumah. Apalagi dalam isinya orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Meskipun rumah kecil, sederhana, di pinggir kali, mereng, gentengnya banyak yang pecah, kalau hujan bocor, bawah juga nggak ada marmernya, apalagi marmer keramik aja enggak. Perabot rumah tangganya serba sederhana, tapi dalam isinya keluarga yang harmonis, bahagia, barokah, suami solih, istri solihah, anak-anak dzurriatan thayyibah. Itulah rumah tangga, meskipun rumah itu nggak ada tangganya.
Halo? Kitab, buku itu bungkus. Isinya apa? Pengetahuan dan wawasan. Saya ceramah kayak gini hanya bungkus. Isinya apa? Realita dan kenyataan. Padha ora sing diomongne karo faktane. Engko gek ngoceh tok. Ayo nek pengen derajatnya mulia, tahajud tiap malam, tanda orang soleh istiqomah qiyamul lail. Kalau ingin diangkat derajatnya mulia dunia akhirat, istiqomah qiyamul lail. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil kirim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang ngomong sendiri nggak pernah tahajud. Wonten napa mboten? Wonge teko sing ndi? Sapa ngomongnya kelimik? Matur suwun, matur suwun. Ibu maaf. Jadi apa ya? Pernikahan itu juga bungkus, isinya ya keluarga bahagia. Ngono. Sarung nah, itu bungkus wadah wes, sehingga ibadah terbaik sesuai profesi. Kalau petani ya kerja keras, nyambut gawe sing apik, pedagang bakul yang jujur. Itu jihad terbesar yang bernilai pahala terbesar. Yang jadi guru ASN ya aktif, disiplin, dinamis, jangan makan gaji buta. Kalau jadi ustadz, kiai, ya intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu, membimbing, membina moral dan akhlak masyarakat. Karo wiridan, gak sulastri, gak ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Sami'u ya Bashir 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 kok suwe-suwe ya dana 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 ya dana. Nah langsung teko kopine sakti ki model ngene lagi wer kopi teko ya dana ya dana ya dana ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim. Koramel gak usah disebut ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Qadim ya Qadim ya Qadim. Kendekan pangkat po kapten ndi wonge ya Qadim ya Qadim ya Qadim ya Qadim. Nanti lama-lama ya dana ya dana ya dana ya dana karena bangun masjid kentekan semen ya dana ya dana ya dana ya dana udah wiridan ya dana dana nggak turun-turun ganti ya nasib ya nasib ya nasib ya nasib. Lah kalau polisi ibadah terbesarnya apa? Ya Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Kalau TNI ya pertahanan tadi, menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI. Itu jangan diiri. Itu tentara polisi nggak pernah tahajud, nggak pernah puasa. Jangan diiri, ibadah terbesarnya memang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah sekarang kalau jadi polisi misalnya tiap malam tahajud, tiap hari puasa, siangnya puasa, malamnya tahajud, siangnya puasa, malamnya tahajud, lemes kabeh. Ngono wong kelangan motor, Pak izin Pak lapor Pak, motorku hilang Pak, urusi dhewe aku lemes. Ini malah puasanya tentara polisi malah gak dapat pahala. Gitu loh, mulane tahajud arang-arang ae dan gitu. Lah kalau bupati ibadahnya yang berpahala besar apa? Kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama masyarakat miskin. Itu loh. Ada orang datang, apa ini? Minta tanda tangan Bu, proposal. Mau apa? Bangun pesantren Bu. Ayo sini, eret, cetok. Itu bupati yang baik. Izin Ibu minta tanda tangan. Apa ini? Proposal Bu, mau renovasi masjid. Sini. Eret, cetok. Itu yang barokah. Ngono lho. Apa ini? Proposal Bu. Mau apa? Bangun pesantren Bu. Berapa anggaran yang diajukan? Ini ada 300 juta Bu. Yo enggak cukup, itu pondasinya aja enggak cukup. Udah tak kasih 1,5 miliar lah. Pokoknya kalau bupati mau seperti itu, insya Allah bangkrut. Ya bangkrut lah, emang bupati itu tugasnya ngurusi proposal tok ngono apa piye? Gitu loh. Tapi yang baik seperti itu, gitu.
Ngono Bu, ngono. Jangan kok apa ini proposal Bu. Mau apa? Ini masjid Bu renovasi. Berapa anggarannya? 500 juta. Ya tak ACC, tapi nanti aku 30%. Nah, jangan kalau gitu. Yuk kalau bupati ini enggak. Kalau yang begitu udah pakai rompi oren. Yang seperti itu udah pakai rompi oren, udah di sana. Makanya kita doakan Ibu Bupati dan Forkopimda, semuanya pejabat-pejabat Pemkab Sukoharjo, mudah-mudahan selalu dilindungi Allah, dibimbing Allah, menjadi pejabat yang amanah, pejabat yang adil. Karena berat jadi pejabat, berat. Pejabat penguasa itu kan bahasa Arabnya Al-Malik. Itu kalau diurutkan Asmaul Husna, syarat-syaratnya berat. Al-Malik itu harus Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Al-Malik, pejabat, pemimpin, penguasa, itu satu harus Al-Quddus, suci. Suci niatnya, bersih hatinya, betul-betul ingin mensejahterakan masyarakat. Kedua As-Salam. Nah ini menyelamatkan dan mensejahterakan warganya. Bukan hanya mementingkan kelompoknya, apalagi memperkaya diri sendiri, mesti kualat. Wong ora teko. Yang ketiga Al-Mu'min, mempunyai iman yang kuat. Pejabat kalau nggak punya iman, pemimpin nggak punya iman, dadine kaya raja Fir'aun. Berikutnya Al-Muhaimin, bisa dipercaya, nggak suka bohong, artinya betul-betul bisa merealisasikan janji-janji kampanyenya. Contohnya Sukoharjo, kok menang toh? Wah, aku sing dilirik biasa kok. Makanya berikutnya terus Al-Aziz, kuat karena mendapat dukungan dari mayoritas rakyat. Terbukti beliau 2 periode berarti mendapat dukungan mayoritas rakyat. Nah, gak nak diprank. Halo. Nah, pemimpin itu nerusno visine Kanjeng Nabi, makanya harus punya sifat sidik, amanah, tablek. Loh, gak nyaut. Sidik, amanah, tablek, fatonah. Sidik itu jujur, amanah bisa dipercaya, tablek itu aspiratif dan transparan, fatonah itu cerdas. Maaf Bapak Ibu, sekarang nyari pemimpin yang punya 4 sifat ini sulit. Sekarang nyari yang sidik susah, karena sidik minggat, nggak mulih-mulih. Jadi pejabat-pejabat kita kehilangan sidik, soalnya sidiknya minggat. Lah sidik minggat nggak sendirian, dia bawa pacarnya namanya Amanah. Lah Amanah ki pacare sidik katut minggat, mulane pejabat ya ora kebagian amanah, digawa minggat karo sidik. Berikutnya tablek. Tablek sekarang udah dipakai di mana-mana. Tablek akbar, tablek akbar, tablek akbar. Pejabat ora kebagian tablek, entek. Tinggal 1 fatonah, nang luar negeri dadi TKW, ra balik-balik. Ya Allah. Tapi tadi pemimpin itu kalau bisa adil, masya Allah, masya Allah. Saya itu sempat iri ketika Rasulullah menyatakan yaumun wahidun min imamin adilin ta'dilu ibadata sittina sanah. Sehari yang dijalani pemimpin yang adil itu menyamai ibadahnya kiai 60 tahun. Gus Karim sholat tahajud 60 tahun, puasa 60 tahun, tiap hari siang puasa 60 tahun, tiap malam Allahu Akbar, entul-entul jadi-jadi duli-guli kenduntut gobek-gobek cerekal, entul-entul jadi-jadi duli-guli kenduntut gobek-gobek cerekal, entul-entul jadi-jadi duli-guli kenduntut gobek-gobek, tiap malam selama 60 tahun. Itu kalah dengan bupati sehari nggak ngapa-ngapain, yang penting adil dalam memerintah. Masya Allah. Duh, jujur aku sempat iri, enak lek ngono dadi pemimpin. Lah wong sedina padha karo ibadah sunah 60 tahun. Lah nek 2 periode 10 tahun kali 60 tahun, yakin mlebune swarga dhisik dhewe.
nek adil. Nih. Iya mlebune swarga jelas dhisik dhewe enak, tapi nek zalim sehari pemimpin kuwi padha karo maksiat swidak taun. Lah nek rong periode sapa ngongkon dadi bupati? Ayo. Lah nek ana adile ana zalime, ya ditotal secara matematika akeh endi? Susuk apa ora? Masya Allah, mulane ruwet hisabe dadi bupati. Nek aku ngene ae tak telateni wis renes kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang Sukoharjo dan Indonesia pada umumnya, nah ini dimotori TNI juga, ini misinya kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah ini kalau bangunlah badannya ya urusannya beliau-beliau Habibidin sama saya, ini kebagian bangunlah jiwanya, makanya harus sinergi. Ini ngapunten ini nanti langsung tak ringkes saja. Poinnya ada pada iman dan takwa. Pertama, iman itu pondasi, makanya fase dakwah Rasulullah yang pertama 13 tahun di Mekah itu misi utamanya adalah penguatan iman, mengokohkan akidah, karena iman ini pondasi utama kehidupan. Ibarat bangunan, iman itu pondasinya. Lah bangunan itu jadinya seperti apa kan sangat ditentukan oleh pondasinya. Kalau pondasinya kuat, bangunannya hebat. Kalau pondasinya lemah, bangunannya goyah. Kalau pondasinya miring, bangunannya ngguling. Kalau pondasinya gembos, bangunannya keropos. Lho angel lho, gathuk-gathuk ki ngene ki angel. Mulane yo Loh, kalau pondasinya gembok, bangunannya ambruk. Hidup manusia itu sangat ditentukan oleh imannya seperti apa. Kalau imannya kuat, hidupnya hebat. Kalau imannya lemah, hidupnya goyah. Kalau imannya ngelukro, hidupnya loyo. Kalau imannya meluntir, hidupnya kentir. Nah, kalau imannya mengsle, hidupnya mencela-mencele. Ini sangat ditentukan oleh kualitas keimanan. Maka orang yang imannya kuat, hidupnya pasti hebat, karena apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Engkau gawean status apapun kalau landasannya iman, endingnya aman dan nyaman. Bapak Ibu adik-adik Zahir Mania dan seluruh jamaah, iman itu berarti berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah. Kalau berharap kepada Allah, urusan apapun pasti beres, karena Allah maha segalanya, Allah maha kuasa, Allah maha sempurna. Berharap kepada selain Allah, siap-siap kecewa. Diulang, berharap kepada selain Allah, hasilnya sia-sia dan endingnya kecewa. Ayo bareng-bareng, berharap kepada selain Allah, hasilnya sia-sia dan endingnya, karena selain Allah nggak bisa apa-apa, selain Allah nggak punya apa-apa, termasuk berharap kepada manusia, hasilnya sia-sia, endingnya kecewa. Bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri, jelei Pak. Ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami, sakit hati. Bener, sampean berharap kebaikan dari orang lain, sia-sia dan endingnya mesti kecewa. Lah wong ae lho kadang diapii bola bali, diapii gak karu-karuan, balese elek. Wonten apa mboten? Ana ki wonge teko ki pas kipas wonge. Bener, berharap kepada manusia itu seringkali bertepuk sebelah
tangan. Air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikeiatin rogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang dadine ya nasib ya nasib. Atasan yang dihormati kadang menzolimi, mengeksploitasi. Bawahan yang disayangi kadang mengkhianati, berani demonstrasi. Punya pembantu diwelasi, malah nyaingi ngerebut suami. Duwe tangga diapiki bola-bali malah ngelarake ati. Nek utang duit bahasane apik ngomongnya tarik-tarik, wae nyaur ditagih malah ndelik, malah kerik, matane pendelak-pendelik mek ngetono kirik. Loh, kalau berharap kepada manusia wis mesti kecewa. Wong manusa ki asline gak iso apa-apa. Ibu berharap kepada anak, wah ini anak investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Kayak bocah ganteng, gagah, gede, dhuwur, bagus, kuning kulite sak untu-untune. Dibiayai sampai ratusan juta, nek perlu miliaran. Ini nanti kalau di hari tua aku akan bergantung kepada dia, dia yang akan merawat saya. Mesti kecewa sampean. Ayo, anakmu sukses dadi sarjana lengkap, ditelir renteng-renteng dawane ra karu-karuan kayak Prof DR IR mbah apa wae DRS jenenge Heru Purwacaraka Sastra Mijaya Rangga Kumala Dipa Kusuma Kala Bawana Nata Bata Lima Mangkuranda Uda tanpa busana cetha wela-wela gedene sak klopo-klopo kae. Mburi sik ana MSI, MPDI, MHI, MMMH, terakhir SH karo BH. Anakmu tadi pejabat tinggi sing di lahan basah, gajinya besar, tunjangannya gede, terus anakmu udah nikah, punya istri, berkeluarga sendiri. Maaf, kira-kira anakmu lanang kuwi luwih mentingne bojone napa wong tuane? Lho wis mulai to, mulai. Misale bojone karo wong tuane padu gegeran, anakmu kira-kira mbelani wong tuane napa mbelani bojone? Ana banjir bandang, wong tuane karo bojone padha kelelepe, kira-kira sing ditulungi dhisik karo anakmu wong tuane apa bojone? Bojone. Make megap-megap ya wis. Makanya kalau berharap kepada selain Allah hasilnya sia-sia, endingnya kecewa. Kalau berharap kepada Allah urusan apapun beres karena Allah maha segalanya. Sebentar, iman berarti bersandar kepada Allah, iman berarti mengandalkan Allah, melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupan. Itu orang beriman. Makanya wong mukmin niku cirinya mau melakukan apapun mesti maca bismillah. Membaca bismillah itu artinya melibatkan Allah dalam aktivitas kita. Apapun aktivitas kita, Allah kita libatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Leti maknani santri, bismillahi miwiti ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ai abdi ubi bismillahi. Mau apapun, mau kerja berarti miwiti kerja ingsun kelawan nyebut asmane Gusti. Arep turu ya miwiti turu ingsun kelawan nyebut asmane Gusti. Arep mangan ya ngawiti mangan ingsun kelawan nyebut asmane Gusti. Itu ciri orang mukmin. Karena dia hanya mengandalkan Allah, bersandar hanya kepada Allah, maka kuat selamanya. Karena Allah selalu ada, Allah selalu gagah, Allah selalu kuat, Allah selalu sempurna, Allah maha kekal abadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya ulang, ciri utama orang mukmin itu selalu melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Maka mau melakukan apapun mesti basmalah dan berdoa. Mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, disambung doa, bismillahirrahmanirrahim. Mau naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim, lanjut doa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun, bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim, dan seterusnya. Mau tidur aja ya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni wada'tu jambi, sampean gak hafal bismika Allahumma ahya wa bika amut. Mau masuk toilet, mau masuk ya, nek di dalam ndak boleh, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthir rijzin nasi minasyaitonir rajim.
Lu harap kumpul bojo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lo kumpul lagi harap mangan bareng, pikiranmu ki kaya. Duh. Halo? Dah. Kalau bersandar kepada Allah kuat. Selamanya kuat, gak bakal jatuh. Bersandar kepada selain Allah akhirnya akan geblak, karena selain Allah bisa hancur, selain Allah akan rusak, selain Allah akan sirna, selain Allah akan binasa. Maaf ya, saya duduk bisa enak, nyaman karena saya bersandar pada kursi. Aku lungguh iso nyaman enak mergo aku sendenan kursi. Selama kursi ini masih ada, duduk saya enak. Tapi ketika kursi ini rusak atau misalnya diambil sama komandan ini, saya geblak karena sandaran saya hilang. Yang mengandalkan kekayaan, oke, selama masih punya harta, selama masih punya duit, selama masih punya kekayaan, gagah, seakan-akan semuanya mau dibeli. Tapi begitu kekayaanmu habis, kekayaanmu hilang, geblak. Kok meneng? Halo? Mulanya orang kaya nggak boleh sombong. Wong kekayaan itu hanya sementara kok, nggak dimiliki selamanya kok. Bisa hilang kok, bisa hancur kok. Allah pengen ngentekno dunyomu gampang banget. Bersandar pada pangkat jabatan, ya kalau masih punya pangkat jabatan, gagah melaku sendegek-degek. Jadi komandan nih, itu, main suruh. Pangkatnya selesai, jabatannya habis, geblak. Apa mana nek power syndrome? Ini. Lah kalau maaf ya, bersandar pada pangkat jabatan, mengandalkan pangkat jabatan, ya bisa kuat, bisa hebat selama sandarannya masih ada, selama pangkat masih dipegang, selama jabatan masih diemban. Begitu pangkat jabatan selesai, sandarannya hilang, geblak. Wes ngene contoh paling gampang, ibu-ibu sampean ngandalno bojo, bersandar pada suami, bojomu tentara, gagah ganteng kaya iki. Iso kentir sampean. Bojoku kan tentara, ngono melaku jentit. Ya bojomu saya urip, bojomu mati, geblak sampean. Sapa ngomong rabi maneh? Ya wis gak apa-apa rabi maneh oleh bojo tentara pangkate luwih dhuwur, gaya sampean, iso endel sampean. Bojomu mati, geblak meneh. Rabi meneh ya wis oleh tentara meneh, luwih gagah, pangkate luwih dhuwur, bayarane luwih akeh, gaya sampean. Bojomu mati meneh, geblak meneh. Wis nyenyek. Kawin meneh ae. Mangkel aku. Kawin meneh, wis nyenyek. Wes, makanya orang beriman, jam 12 lewat isan iki. Itu hidupnya paling nyaman, paling tentrem, paling bahagia. Kenapa? Dia nggak akan merasa sedih, dia nggak akan merasa kecewa, sebab dia sadar dan dia yakin segalanya milik Allah. Artinya orang beriman itu nggak pernah merasa memiliki apapun, karena dia yakin semuanya milik Gusti Allah. Bapak Ibu para jamaah nun sewu nggih. Sebabnya orang sedih, gelisah, stres, galau itu karena merasa kehilangan. Entah itu kehilangan duit, kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan kesempatan, kehilangan kedudukan, kehilangan apapun. Saya ulang, sebabnya orang sedih, gelisah, stres, galau, bingung, sumpek, judek, itu karena merasa kehilangan. Entah kehilangan harta, entah kehilangan keluarga, entah kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan, kehilangan kesempatan. Itu yang bikin orang sedih. Kenapa dia merasa kehilangan? Karena merasa punya.
Nah, sedangkan orang beriman dia kan nggak ngerasa punya, semuanya kepunyaan Allah. Maka orang beriman itu nggak pernah merasa sedih karena nggak merasa kehilangan. Kehilangan apa wong dia tidak gablek apa-apa. Paham pora tuh iki? Nah, wes saiki implementasi, ngerti pora bahasa implementasi ngene iki. Wong kene iki ayu-ayu tapi pinter. Maksudnya pinter bantah. Itu ayatnya ini saja, ini yang saya sampaikan, habis ini sholawatan lagi. Ini ada bagi-bagi sarungnya apa enggak ini? Nah, kalau ada bagi-bagi sarung, bupati harus siap-siap duitnya. Ndak, ada Mas Eko, ada Mas Luki, tenang, ada Mas Luki, dua naga, cuman baru sekali ngundang saya. Azahir udah sering, kayak kemarin kan aku dari kolam pancing, orangnya tak bilangi Azahir aja udah 2 kali, masa aku baru sekali. Terus mereka minta ya langsung kapan-kapan duet, ya enggak, aku 2 kali dulu baru duet aku yang Masya Allah, subhanallah. Wih, keren ini, ada sponsornya ini. Jaluk para